Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Setelah Timnas Indonesia berhasil ditaklukkan dengan skor tipis 2-1 atas Timnas Malaysia, kini pasukan Garuda Nusantara harus kembali mempersiapkan diri untuk menatap pertandingan kedua di Piala AFF U23 tahun ini. Timnas Timor Leste dikabarkan akan menjadi penantang kedua bagi Timnas Indonesia, sekaligus kunci keberhasilan Timnas Indonesia untuk masuk ke babak semifinal Piala AFF di tahun ini. Sudah tentu Coach Sintayong akan benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya di dalam ajang hidup matinya tersebut. Ditambah dirinya sebagai pelatih harus memenangkan pertandingan besok dengan skor akhir telak untuk bisa maju ke fase semifinal. Berikut ini merupakan daftar susunan pemain yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam ajang AFF U23 melawan Timnas Timor Leste. Sesuai dengan pertandingan semalam, Coach Sintayong akan menggunakan formasi awal 5-3-2 dengan rotasi formasi menjadi 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan juga 2 pemain depan. Pada posisi kiper, nampaknya Coach Sintayong akan kembali memberikan kepercayaannya kepada Hernando Ari asal Persebaya Surabaya. Hal tersebut dikarenakan pertandingan besok malam harus diisi oleh sosok kiper berpengalaman yang mampu menahan serangan dari tim lawan. Meskipun pada laga sebelumnya melawan Timnas Malaysia, Hernando Ari gagal menyelamatkan Indonesia dari kebobolan, namun sudah tentu kemampuannya tidak bisa diragukan kembali. Pasalnya, yang dibutuhkan oleh Hernando saat ini adalah sosok pemain belakang yang mampu melindungi garis terakhir pertahanan yang dapat mempermudah kerja dari sosok Hernando Ari. Sedangkan untuk posisi pemain belakang, nampaknya nama Kadek Arel sangatlah layak untuk terlebih dahulu diistirahatkan. Nama-nama seperti Alfeandra Dewangga, Roby Darwis, dan juga Muhammad Ferrari sudah tentu akan menjadi harapan baru pada laga kedua besok malam. Apalagi hadirnya Alfeandra Dewangga sejak menit pertama diharapkan dapat memberikan dampak pada kokohnya lini pertahanan dari Timnas Indonesia. Sosok pemain belakang ini sangatlah penting bagi Timnas Indonesia, khususnya dalam hal menjaga datangnya bola terakhir serta awal mula serangan Timnas Indonesia dibangun. Oleh karenanya dibutuhkan para pemain yang berkualitas untuk bisa mengisi sektor ini dan memiliki daya juang berseragam merah putih. Bagas Kava, dirinya yang semalam mendapatkan ban kapten sudah tentu dipilih oleh Coach Sintayong dengan suatu alasan. Bagas Kava yang baru pertama kali mendapatkan panggilan dari Sintayong sudah tentu telah memikat hati sang pelatih dengan performanya selama di sesi latihan. Hal tersebut juga tak lepas dari penampilannya yang sangat baik dalam ajang SEA Games Kamboja yang lalu. Selain itu, penampilannya pada laga semalam juga masih terbilang cukup menjanjikan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia di kelompok umur. Sudah tentu Bagas Kava akan kembali dijadikan pemain utama di dalam susunan pemain saat melawan Timnas Timor Leste pada tanggal 20 Agustus besok malam. Frankie Misa. Nama Frankie Misa sudah tentu akan kembali masuk ke dalam pilihan utama Coach Sintayong pada laga kedua melawan Timnas Timor Leste. Frankie Misa yang saat ini dipinjamkan ke Persikabo dan sedang menjalani program kepelatihan polisi nampaknya masih menunjukkan taringnya di dalam lapangan. Pada laga semalam dirinya juga menjadi sosok pemberi assist dari pencetak gol Timnas Indonesia, yaitu Ramadan Sananta. Sudah tentu Coach Sintayong masih memiliki harapan besar pada sosok pemain gelandang sayap yang satu ini. Kemampuannya dalam melakukan gerakan ofensif dan juga umpan silang akan menjadi kekuatan yang dia kembangkan selama 90 menit jalannya pertandingan. Muhammad Kanu, meskipun baru pertama kali masuk ke dalam skuad asuhan Coach Sintayong, nampaknya Muhammad Kanu dapat menjadi pilihan yang cocok untuk dapat mengisi lini tengah dari Timnas Indonesia. Dirinya yang dapat tampil reguler di level klub sudah tentu telah menjadi salah satu faktor akan kualitasnya yang terus berkembang. Selain itu, pada laga semalam melawan Timnas Indonesia, Muhammad Kanu dapat menguasai bola dengan sangat baik. Akan tetapi sudah tentu terdapat beberapa catatan yang mengharuskannya lebih baik lagi pada laga esok malam. Beckham Putra, sosok pemain gelandang serang dan juga penembak bola mati Timnas Indonesia sudah pasti akan kembali dimasukkan ke dalam susunan 11 pemain utama pada laga esok malam. Beckham Putra merupakan sosok pemain yang tidak bisa diragukan lagi kualitasnya. Pada laga semalam, Beckham Putra dapat menjadi pemain gelandang yang tampil cukup bersinar di dalam lapangan. Dirinya juga memainkan perannya dengan cukup baik, yaitu sebagai penghubung antara lini belakang dan juga lini serang. Sudah tentu dengan performanya tersebut dirinya dapat kembali menjadi pilihan utama dari Coach Sintayong pada laga kedua melawan Timnas Timor Leste. Arhan Fikri, nama pemain muda asal Arema FC nampaknya akan menjadi sosok pemain muda yang akan terus digunakan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut di dalam setiap laga.
Hilangnya Marcelino Ferdinand sudah tentu menghilangkan sentuhan magis yang dimiliki oleh pasukan Garuda Muda. Akan tetapi peran dari Arhan Fikri dapat sedikit mengurangi kekosongan posisi gelandang serang timnas Indonesia. Meskipun tidak sebaik dan setenang Marcelino, pemain muda yang satu ini sudah dapat tampil dengan cukup percaya diri. Hal itu juga tak lepas dari pencapaiannya yang sudah dapat tampil reguler bersama Singo Edan di ajang BRI Liga 1. Irfan Jauhari. Nama striker muda asal Persis Solo, Irfan Jauhari sudah tentu akan menjadi pilihan utama dalam laga kedua melawan timnas Timor Leste. Dirinya memiliki catatan yang sangat baik dalam ajang SEA Games dengan mencetak gol penentu kemenangan melawan timnas Thailand di fase final. Selain itu, Irfan Jauhari juga merupakan pemain muda yang beberapa kali mendapatkan panggilan oleh Coach Sintayong. Sehingga sudah tentu kemampuannya dalam memahami permainan dari sang pelatih akan menjadi nilai tambah atas terpilihnya sang pemain sebagai pemain utama dalam pertandingan besok malam. Ramadhan Sananta, striker lokal murni yang dimiliki oleh timnas Indonesia dan sekarang memperkuat Persis Solo, sudah tentu akan menjadi pilihan utama dari tim pelatih. Hal tersebut tak lepas dari penampilannya yang cukup tajam sebagai sosok striker di lini depan timnas Indonesia. Ramadhan Sananta juga menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang berhasil mencetak gol perdana dalam ajang AFF tahun ini. Sehingga sudah tentu dirinya akan menampilkan performa maksimalnya pada laga hidup mati melawan timnas Timor Leste besok malam. Karena timnas Indonesia baru akan bisa tampil di fase semifinal jika timnas Timor Leste dapat ditaklukkan secara telak oleh timnas Indonesia pada laga kedua nantinya. Itulah tadi merupakan daftar susunan pemain yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam ajang AFF U23 melawan timnas Timor Leste. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.